Saudara bersukacita pada pagi hari ini, yang hari ini datang sudah mempersiapkan dirinya untuk menyembah Tuhan. Coba lambaikan tangannya. Haleluya, semuanya sudah mempersiapkan diri. Kita percaya pada hari ini ada lawatan Tuhan yang dahsyat untuk setiap kita. Kita mau datang menyembah Tuhan kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan seluruhnya untuk menyembah Tuhan kita. Yang sudah memberikan nyawanya bagi kita. Dia yang terbaik bagi kita. Haleluya. Mari kita renungkan betapa baiknya ada Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat ke belakang apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Sampai tak sedetik pun Tuhan tidak meninggalkan kita. Sedikit pun Dia tidak membiarkan kita. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Apalah arti dalam hidup kami Tuhan tanpa Engkau? Siapa kami tanpa Engkau ya Yesus? Kami hanya manusia biasa Tuhan. Kami hanya manusia yang tercipta dari debu tanah Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya Bapa. Namun siapa kami Tuhan, Engkau memilih kami Bapa. Siapa kami Tuhan sehingga begitu berharganya kami di mata-Mu Bapa. Engkau jadikan kami bola mata-Mu Tuhan. Engkau jaga kami, Engkau lindungi kami Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Ibadah kami hari ini Tuhan, pujian penyembahan kami Tuhan, tari-tarian kami Yesus, alunan musik kami Tuhan, semuanya Tuhan. Kami kembalikan sebagai ucapan syukur kami karena Engkau baik bagi kami Bapa. Terima kasih Yesus. Sudah sepantasnya kami memuji Engkau, menyembah. Mari kita sama-sama katakan nilai hidup. Katakan bersama. Saling membuka mata. Betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kita katakan bersama lagi. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, menggantikan diriku.
berikan karena perbuatanku anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih kamu. Yesus, apa arti hidupku Tuhan bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Mari kita sama-sama katakan lagu ini dengan iman kita. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur. Katakan Yesus, Yesus, kaulah arti hidupku yang telah memberikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas katakan oh Yesus, kaulah arti hidupku yang telah memberikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu yang terbaik dariku, yang terbaik bagiku. Ku persembahkan padamu, persembahkan bagimu untuk memujimu, untuk menyembahmu. Oh Yesus, kau berarti bagiku Tuhan yang memberikan nyawa. Kau telah berikan nyawamu Tuhan untuk tebus hidupku. Oh, terima kasih Tuhan.
Kau bebaskan, kau pulihkan, kau sembuhkan. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu? Yesus, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih. Oh Yesus, apa arti hidupku? Oh yang telah memberikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Sahabat sekali lagi, shalom. Saudara siap untuk memuji Tuhan? Kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Kita mau melompat untuk Tuhan kita. Kita ekspresikan bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita katakan bersama, Allah kita besar. Yo! Mari kita semua bertepuk tangan. Haleluya. Hey. Kita besar, ya sungguh amat besar. Amin. Yang memiliki kuasa besar, ya besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang. Sekali lagi kita katakan ya, come on. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Yes, Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Apa? Memiliki Allah yang besar. Mari kita sama-sama katakan, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Yeah. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Amin. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya. Kita katakan sekali lagi Bapak Ibu, ya. Allah kita besar, ya sungguh amat besar. Yeah. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Haleluya. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Katakan kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Yes. Marilah kita puji Dia. Apa? Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya. Besarkan nama-Nya. Lagi kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Katakan dengan nyaring, kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Hai. Marilah kita puji Dia. Apa? Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya. Jemaat Tuhan sama-sama katakan, kita dalam kasih-Nya yang besar. Kurang kedengaran Bapak Ibu, lagi yuk. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Haleluya. Marilah kita puji Dia. Apa?
marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, semua katakan kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Haleluya. Marilah kita puji Dia. Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya. Besarkan nama-Nya. Haleluya. Oh haleluya. Besar sekali lagi. Oh haleluya. Besarlah namanya. Mari kita semua bertepuk tangan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar apa? Tiada teringat. Amin. Aku tak Dapat balas betapa besar kasih-Nya. oh besarkanlah sekali lagi besarkan yo Besarkan nama Tuhan. pujilah Dia katakan Kemurahan-Nya besar. tiada terhingga aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya oh Besarkanlah nama mari kita semua sorakan angkat tangan Tuhan yang ajaib yes yes Tuhan yang kuasa Tuhan yang menolong hidupku apa Haleluya. Tuhan yang ajaib Tuhan yang kuasa jiwaku sekali lagi Tuhan yang ajaib Tuhan yang ajaib Tuhan yang kuasa Tuhan yang kuasa. amin Tuhan yang menolong hidupku sorakan haleluya yes Tuhan Yang ajaib. Tuhan yang kuasa jiwaku ditebus jiwaku ditebus jiwaku Ditebus oleh sekali lagi jiwaku ditebus oleh-Nya haleluya makin bersuka cita mari kita katakan bersama bila roh Allah ada di dalamku sama-sama kita menari Bapak Ibu ya mari kita menari untuk Tuhan kita let's go hey. Semua bila roh Allah ada di dalamku. Apa? Bukan menari seperti daun menari. yeah. bila roh Allah ada Di dalamku. Bukan menari seperti daun menari. sama-sama menari yuk bukan menari bukan menari bukan menari Seperti daun menari. belum menari semua bukan menari bukan menari Bukan amin menari seperti daun menari. sekali bila roh Allah ada di dalamku bukan menari seperti daun menari oh, bila roh Allah ada Di dalamku. bukan menari Seperti daun menari. semua nari ku kan menari Bukan menari. ku kan menari yeah. Menari. oh ku kan menari ku kan menari Bukan menari seperti daun musik Ready?
kasih. Ora. Menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, Bukan menari, sekali lagi. Oh, ku kan menari, ku kan menari bukan menari, seperti dan menari lagi. Ku kan menari. Oh, bukan menari, tidak menari. amin. Ku kan menari seperti dan sekali lagi. Ku kan menari. Tidak menari. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendengarkan persembahan lagu. Haleluya. Ya, masih ada persembahan lagu kita saksikan dari kelompok Sel 3. Tak berbalas besarnya kasih-Mu yang telah Kau beri dalam hidupku.
adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Tiada pernah kau tinggalkan aku sendiri. Tiada yang sebaik seperti dirimu. Kaulah Yesus penjaga hidupku. Jagalah hatiku, tuntunlah langkahku. Jangan biarkan aku terjatuh. Lingkupi hidupku, naungi jiwaku. Di dalam kebenaran firman-Mu. Sekalipun ku diam di padang gurun yang gersang, di sana perlindungan-Mu ada. Jagalah hatiku, tuntunlah langkahku. Jangan biarkan aku terjatuh. Lingkupi hidupku, naungi jiwaku. Di dalam kebenaran firman-Mu. Sekalipun ku diam di padang gurun yang gersang, di sana perlindungan-Mu ada. Sekalipun ku diam di padang gurun yang gersang, di sana perlindungan-Mu ada. Haleluya. Sungguh pujian yang luar biasa untuk Tuhan. Dan Bapak Ibu, kita juga akan masih ada satu lagi Bapak Ibu. Ini penampilan spesial dari artis yang sudah diundang jauh-jauh dari Jakarta kalau nggak salah. Dan beberapa dengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari terlebih dahulu kita datang menyembah Tuhan. Kita menyembah Dia, kita katakan bersama, selalu bersamaku. Hanya Kau tempat Kau selalu bersama. Sedalamnya hatiku, Engkau tahu Tuhan, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami tahu Tuhan, dalam setiap kesesakan kami, setiap kemenangan kami Tuhan, Engkau ada yang selalu bersama kami. Kami percaya akan janji-Mu yang ajaib. Mari kita sama-sama katakan, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku
berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berkatakan dengan iman, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupan. Oh, ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Oh, ku berserah di dalam
lihat setiap kerinduan kami. Biarlah Tuhan, kami memaukan hati kami senantiasa kepadamu, menjadikan Engkau sebagai kekuatan dalam hidup kami, menjadikan Yesus sebagai perlindungan satu-satunya. Makasih Bapa. Thank you Lord. Thank you Lord. Makasih Bapa. Sungguh luar biasa. Dan kami selalu bisa menikmati betapa kasih-Mu itu terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa bersorak-sorai memuji Tuhan. Kalau hari ini kami bisa menyembah Engkau dari ketulusan hati kami. Biarlah semua yang kami kerjakan hari ini menjadi dupa yang harum di mata-Mu, menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang sudah Engkau kerjakan mulai dari awal ibadah kami Tuhan. Sebentar juga kami akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Bapa, lembutkan hati kami, biarlah kami semua belajar merendahkan hati kami, membuka pintu hati kami selebar-lebarnya untuk kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan, meneguhkan, menuntun langkah hidup kami. Sebab sesungguhnya dalam hidup ini kami tidak akan pernah bisa melangkah sendiri. Kami butuh firman dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu berbicaralah Engkau Tuhan buat masing-masing setiap kami. Hingga hari ini kami menerima sesuatu dari Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Berapi setiap kami, berapi hamba yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Biarlah hari ini kami menikmati berkat sorgawi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Langsung saja ya. Saya pikir gini, semua kita pastilah pernah mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan. Semua pasti pernah mengalami saat-saat lelah dan jemu serta jenuh. Siapapun Anda pasti pernah mengalami hal tersebut. Dan nggak jarang keadaan itu bisa membuat kita menjadi lemah. Apalagi kalau dihadapkan dengan berbagai macam persoalan, pergumulan, apalagi ditambah sakit penyakit di dalam kehidupan. Bahkan terkadang makan pun banyak orang yang udah bosan. Padahal begitu banyak jenis makanan yang tersedia, tapi rasanya kok gitu-gitu aja. Rasanya semua makanan sama saja. Mau ayam penyet, ayam pecah, ayam bakar, lele penyet, sama aja. Kecuali BPK. Enggak terlupakan itu ya kan? Pecinta BPK. Tapi saya mau bilang dalam kehidupan ke depan pun akan ada banyak bentuk-bentuk kelelahan yang harus kita alami. Tidak ada sebuah jaminan bahwa kita dapat bebas dari berbagai bentuk kelelahan dan kejenuhan. Bahkan tenaga kita, fisik kita tidak akan cukup untuk menghadapinya. Kita butuh kekuatan khusus dari Tuhan supaya kita semua bisa tetap bersemangat. Amin. Belum lagi setiap hari kita diperhadapkan dengan banyak pilihan dan keputusan yang harus kita buat. Begitu banyak hal yang kita hadapi setiap hari, begitu banyak persoalan yang kita jalani, terkadang kita lupa bahwa kekuatan kita terbatas.
Dan terkadang kita juga lupa bahwa kekuatan Tuhan tak terbatas. Oleh sebab itu hari ini kita harus mulai menyadari bahwa kekuatan kita terbatas, tetapi kekuatan Tuhan tak terbatas. Hingga Anda dan saya bisa menikmati janji Tuhan di dalam kehidupan ini. Amin. Mau menikmati janji Tuhan? Tapi mengapa, pertanyaannya, mengapa banyak anak-anak Tuhan yang nggak berhasil menikmati janji-janji Tuhan di dalam kehidupannya? Apa karena Tuhan itu nggak baik? Banyak anak Tuhan yang bisa menikmati janji-janji Tuhan. Tanya dulu sebelahnya, udah kau nikmati janji Tuhan bilang? Apa katanya? Udah katanya? Bilang lagi. Kok merengut kau bilang? Banyak anak Tuhan yang tidak bisa menikmati janji Tuhan. Bukan karena Tuhan itu enggak baik, bukan karena Tuhan itu enggak setia, bukan karena Tuhan itu enggak sayang, bukan karena Tuhan itu enggak cinta, tetapi karena banyak anak Tuhan yang tidak mau mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka. Itu yang menyebabkan banyak anak Tuhan yang tidak bisa menikmati janji Tuhan. Hari ini saya ajak kita semua, ketika dengar firman Tuhan, lakukan apa yang menjadi bagianmu hingga bisa menikmati janji-janji Tuhan. Saya perhatikan banyak anak Tuhan yang rajin buat, apalagi kalau di awal tahun, rajin membuat resolusi, target, rencana, program, tetapi gagal untuk mencapainya. Bukan karena enggak ada penyertaan Tuhan, tapi karena dia tidak mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Bukan karena enggak ada penyertaan Tuhan, tapi karena gaya hidupnya tidak mendukung apa yang sedang direncanakannya. Kalau Anda dan saya ingin mengalami janji Tuhan, kerjakan apa yang menjadi bagian kita, dan saya percaya Tuhan pasti kerjakan apa yang menjadi bagiannya. Salah satunya Anda dan saya harus memperhatikan gaya hidup kita. Apakah gaya hidup kita mendukung rencana kita? Dan perlu saya sampaikan, kita harus tahu apa yang secara konsisten perlu terus kita lakukan, dan apa yang perlu kita ubah di dalam kehidupan kita. Beribadah perlu dan terus seperti dengar khotbah jangan main-main. Waktu nyanyi seriuslah untuk memuji Tuhan. Waktu beribadah seriuslah. Itu hal-hal kecil yang semua orang bisa lakukan. Tahukah Anda bahwa sebuah perubahan itu dimulai dari perubahan kecil yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Perubahan kecil itu kebiasaan kita dalam beribadah. Nyanyi sungguh-sungguhlah, bersukacitalah ketika memuji Tuhan. Ini menyanyi, suaranya pun gak kedengaran. Bilang sama sebelah, bukan kau itu kan, bilang. Dengar khotbah antusiaslah, bukan main-main HP. Dan harapan saya setelah dengar firman Tuhan, lakukan. Itu yang menjadi bagian kita. Dan Tuhan kerjakan apa yang menjadi bagiannya. Saya percaya tahun ini, kalau kita lakukan apa yang saya sampaikan, dengar firman, kita terus lakukan, kita ubah kebiasaan-kebiasaan kita, saya percaya tahun ini kita pasti alami yang namanya terobosan.
Mohon maaf, terobosan tidak akan pernah terjadi, terobosan tidak akan pernah kita alami kalau Anda dan saya tidak melakukan apa-apa. Duduk diam berharap orang lain yang melakukan. Bilang sama sebelahnya, lakukan bagianmu kawan. Atau semua kita cukup puas dengan keadaan kita yang sekarang ini? Tanya sebelahnya, udah puas kau bilang? Kita punya rencana mau bangun gedung baru di sebelah. Tanya sebelahnya, setuju kau bilang? Udah kau kasih botol, mau bilang? Rindu ada terobosan, harus lakukan sesuatu perubahan di dalam kehidupan kita. Amin. Saya pernah bilang gini, dengar ya. Kalau kita melakukan hal yang sama setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, itu aja yang terus kita lakukan. Tetapi kita mengharapkan sebuah hasil yang berbeda, itu namanya mustahil lah. Kalau kita mengharapkan sesuatu hal yang luar biasa, kita juga harus lakukan sesuatu hal yang berbeda. Kalau nggak capek kita kawan. Dengar ya, kejenuhan, kelelahan bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan pada siapa saja. Tak peduli sekuat apa fisik seseorang, bila kekuatannya tidak di dalam Tuhan, maka kekuatan itu dapat terkuras habis. Akibatnya jadi lemah, cepat menyerah, tidak tahan terhadap tantangan. Makanya hari ini saya mau ajak kita semua, jadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin. Buka satu ayat, Mazmur 28 ayat 7. Udah tampil di layar, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadamu. Amin. Siapa kekuatan kita? Saya mau bilang, tak ada satu pribadi pun dalam hidup ini yang sebaik Tuhan. Tidak ada satu orang pun baiknya seperti Tuhan. Kasihnya selalu baru setiap hari, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Gak ada yang sebaik Tuhan. Mau siapapun itu, mau pasanganmu kek, mau orang tuamu, mau anakmu, saudara, famili, keluarga, tidak ada yang sebaik Tuhan. Apalagi pasanganmu, kadang menjengkelkan. Kadang menjengkelkan, kadang mengesalkan. Makanya jadikan Tuhan sebagai kekuatan, sebab tidak ada yang sebaik Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan sadarkah kita bahwa dimanapun kita berada, baik di rumah maupun di luar rumah, bahaya selalu mengancam kita. Banyak orang yang sediakan security di depan rumahnya, apalagi di kantor dan di perusahaan. Sampai-sampai orang tertentu pakai bodyguard. Apalagi presiden ada pas pampresnya. Apa tujuannya? Untuk menjaga hidupnya. Bagus sih, semuanya itu bagus, tapi itu terbatas. Kenapa kita tidak jadikan Tuhan sebagai penjaga hidup kita? Amin.
Terkadang tanpa kita sadari, kita lebih mengandalkan perlindungan manusia. Terkadang tanpa kita sadari, kita lebih mencari pertolongan kepada manusia yang banyak kekurangannya. Terkadang kita nggak sadar bahwa perlindungan Tuhan itu sungguh sangat sempurna. Hari ini saya mau bilang, jadikan Tuhan sebagai kekuatan dan perisai di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan adalah kekuatanku. Kalau kita jadikan Tuhan sebagai kekuatan dalam kehidupan kita, kita bisa nikmati janji Tuhan. Kalau kita jadikan Tuhan sebagai kekuatan dalam kehidupan kita, kita ini benar-benar percaya sama Dia dan selalu mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Apalagi di saat kita lemah, cepatlah ingat bahwa Tuhan sanggup menguatkan kita. Semua pasti pernah lemah. Tanya sebelahnya, pernah lemah kawan? Atau saya tanya dulu, ada orang di ruangan ini yang gak pernah lemah? Ada yang gak pernah bosan? Ada yang gak pernah jenuh? Ada? Semua pasti pernah. Saya pun pernah, bukan pernah, sering. Sesering aku lemah, bosan, jenuh, sesering itu juga aku datang kepada Tuhan. Langsung datang kepada Tuhan, kapan saja, di mana saja, aku enggak peduli. Aku langsung nyanyi. Mau di atas kereta pun aku enggak peduli. Yang penting aku nyanyi, aku sembah Tuhan dan enggak kusadari terkadang menetes air mata. Namun setelah itu kulakukan, aku dikuatkan. Kunci untuk menikmati kekuatan Tuhan adalah hidup yang semakin melekat dengan Tuhan. Amin. Siapapun Anda pasti lemah. Siapapun Anda pasti bisa bosan. Kenapa kau enggak datang kepada Tuhan? Kenapa kau enggak jadikan Tuhan sebagai kekuatan di dalam kehidupanmu? Akan ada banyak hal yang membuat kita lemah. Mau itu pasanganmu, mau itu keluargamu, mau itu anakmu, menantumu, orang tuamu, siapa saja bisa. Hari ini, kenapa kau enggak ambil keputusan untuk datang kepada Tuhan? Kenapa kau enggak ambil keputusan untuk datang menyembah Tuhan? Dia akan menguatkan kembali hidupmu. Amin. Saya mau bilang, dengar nih, jangan terkejut kalau dalam hidupmu ada orang-orang yang selalu berusaha menjatuhkan. Jangan terkejut kalau dalam hidupmu akan ada saja orang-orang yang selalu memusuhimu. Dan bahkan sudah pernah kau tolong, dia lupa diri dan terkadang dia serang dirimu. Jangan terkejut kalau ada orang yang kau anggap sahabat, malah itu yang menyakitimu. Seperti itulah hidup. Banyak hal yang bisa melemahkan kita. Tetapi saya mau bilang, hari ini jadikan Tuhan sebagai kekuatan kita. Datang kepadanya, hampiri Dia. Bilang sama sebelahnya, kau perlu Tuhan kawan.
Jangan jadikan uangmu sebagai kekuatanmu. Jangan jadikan hartamu sebagai kekuatanmu. Jangan jadikan koneksimu, relasimu sebagai kekuatanmu. Jangan jadikan semua yang kau punya sebagai kekuatanmu. Kau pasti jatuh dan lemah. Tetapi biarlah Tuhan yang kita jadikan kekuatan kita. Kita pasti tertolong. Amin. Amin. Mau alami pertolongan Tuhan? Jadikan dia kekuatan kita. Jadikan Tuhan sebagai kekuatan dan percayalah kepadanya. Yang kedua, jadikan Tuhan sebagai perisai. Tahu perisai? Perisai itu pelindung. Perisai itu selalu dipakai orang ketika dia mau berperang. Perisai itu alat untuk melindungi diri dari serangan musuh. Fungsinya sebagai penahan segala kerusakan yang dikirim lawan kepada kita. Kalau kita jadikan Tuhan sebagai perisai, wow, berarti kita sedang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Mazmur ini ditulis Daud. Daud raja yang hebat. Tapi dia tahu ia butuh pertolongan Tuhan. Sekalipun ia menang di dalam banyak peperangan, tetapi ia sadari betul ia butuh Tuhan di dalam kehidupannya. Dan dia percaya Tuhan pasti menolong kehidupannya. Waktu perang semua senjata dilontarkan musuh sama kita. Tapi ketika ada perisai, perisai itulah yang terlebih dahulu menghadapinya. Betapa pentingnya sebuah perisai di dalam peperangan. Jadikan Tuhan sebagai perisai dalam hidupmu. Jadikan Tuhan sebagai pelindung. Jadikan Tuhan sebagai pendukung. Jadikan dia sebagai andalan di dalam kehidupan kita. Jangan sok jago, bilang sama sebelah, jangan sok jago, bilang. Aku tanya dulu, kalau klien lapar, pernah lapar? Udah lapar, nggak ada uang klien. Apa yang kalian lakukan? Hah? Apa yang kalian lakukan? Udah lapar, nggak ada uang. Apa yang kalian lakukan? Apa tadi yang kalian lakukan? Ada tadi yang bilang itu apa? Ada anak sekolah datang ke kantin, boleh ngutang katanya. Oh, bukan anak SMP atau SMA, anak SD-nya itu. Nggak ada orang itu di sini. Kalau manusia dibiarkan lapar, cuman ada dua kemungkinan. Satu, pinjam sama orang alias ngutang. Yang kedua, mencuri. Bahaya kita ini. Yang kedua, berteriak sama Tuhan. Dengar nih ya, bukan menyinggung tapi menyindir ini. Kalau waktu Anda susah, Anda pinjam uang sama orang, engkau enggak akan pernah lihat Tuhan itu ada dalam hidupmu. Dengar nih baik-baik yang sering ngutang. Enggak ada coba. Kalau waktu kau susah, kau pinjam uang sama orang, sekali lagi, engkau tidak akan pernah melihat Tuhan itu ada di dalam hidupmu. Sesusah-susahnya aku nggak pernah ngutang.
Bilang sama sebelahnya, gitu juga kau. Mau lihat Tuhan itu ada dalam hidupmu, sesusah apapun hidupmu, jangan cerita sama orang. Sesulit apapun keadaanmu, jangan cerita sama orang. Ceritakan itu semua sama Tuhan. Berteriak kau sama Tuhan. Aku percaya pertolongan Tuhan pasti ada dalam hidupmu. Karena Dia yang kau jadikan kekuatan, Dia yang kau jadikan perisai, Dia yang kau jadikan tempat perlindungan. Kau ceritakan semua susahmu itu sama Tuhan. Amin. Ketika itu yang Anda lakukan, itu artinya Anda sedang mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah beranggapan jika kita sudah rajin ibadah. Sorry ya, jangan pikir kalau kita udah rajin ibadah, bahkan aktif di dalam pelayanan, maka kita akan secara otomatis menikmati perlindungan Tuhan. Enggak kawan. Kejam ya. Sekali lagi, jangan kira kalau Anda rajin ibadah, terlibat dalam pelayanan sekalipun, secara otomatis Anda menganggap Anda bisa menikmati perlindungan Tuhan. Enggak. Jika Anda tidak melekat kepada Tuhan, jika Anda tidak punya hubungan dengan Tuhan dan tidak mengandalkannya, tak berlaku itu. Apalagi kalau malas ibadah. Kenapa diam kalian? Jadi nggak kena angka kena cakap gue. Jadikan Tuhan sebagai kekuatan dan perisai dalam kehidupan kita. Amin. Dan Tuhan bilang, pasti tertolong. Aku tertolong. Dan ketika tertolong, apa yang terjadi? Beria-ria hatiku. Aku sanksi ini. Orang yang gak pernah beria-ria, orang yang selalu cemberut, belum merasakan pertolongan Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, kalau dia udah merasakan pertolongan Tuhan, dia pasti beria-ria. Dan dengan nyanyian dia pasti bersyukur kepada Tuhan. Orang yang sudah pernah merasakan pertolongan Tuhan pasti akan selalu bersyukur kepada Tuhan, akan selalu memuji Tuhan, dan selalu bilang Tuhan itu baik. Amin. Sebentar lagi, paling 2-3 menit ini. Setuju kalian? Waktu lahir anak yang laki-laki itu, yang ku idam-idamkan, sekalipun sekarang bandel, ya kan laki-laki. Enggak ada laki-laki. Waktu lahir dia senang kali aku. Karena waktu lahir dia bermasalah. Waktu lahir anak yang pertama pun bermasalah. Dokternya bilang jangan kau harapkan anak ini, ya udahlah. Tapi udah besar sekarang, udah jadi anak gadis ya kan. Udah kepingin aku punya cucu, tapi pacarnya pun belum ada. Datang lagi yang laki-laki ya kan, senang kali lah, lengkap ya kan. Satu pasang. Senang kali ya. Sekalipun waktu umur 2 bulan dia kena demam berdarah mamanya. Udah kena demam berdarah, sembuh, pulang kami ke rumah kan. Wah senang kali lah. Selalu bilang Tuhan itu baik ya kan. Aku belum pengerja situ, masih jemaat biasa. Ke gereja pun jalan kakinya kami. Suatu hari dibilang istriku sama aku, tengok ini kayak ada daging tumbuh di bawah kemaluannya.
Kalau kalian dengar kabar seperti itu, gimana kira-kira? Hah? Rasa nggak sayang semua ini sama anaknya, ya kan? Waktu dengar dibilangnya gitu, rasanya aduh, semananya ini. Aku udah minta berkat dari Tuhan, dikasihnya berkat yang luar biasa, tapi kok seperti ini? Tapi imanku bilang, nggak ada itu. Kalau Tuhan kasih berkat, dia nggak akan pernah kasih berkat yang bercacat. Dia pasti kasih berkat yang sempurna. Dan imanku bilang gini, berdoa kau, puasa kau. Berdoa aku, puasa aku 3 hari. Gak sebesar ini dulu perutku, karena sering puasa dulu. Setelah berdoa puasa aku 3 hari, dibilang istriku lah, udah hilang. Dalam doa aku itu aku bilang sama Tuhan gini, Tuhan, aku minta berkat dari kau dan kau udah kasih berkat sama aku. Aku percaya berkat itu sempurna, gak ada yang cacat. Kalau itu berbahaya bagi kesehatannya, aku gak mau tahu caranya kau hilangkan itu Tuhan. Tapi kalau itu nggak berbahaya, biarkan itu terus ada di situ. Sesudah 3 hari hilang itu. Waktu tertolong itu aku, beria-ria hatiku. Aku naikkan pujian syukurku kepada Tuhan karena aku tahu betapa Tuhan itu sungguh teramat baik dalam hidup. Amin. Saya mau bilang, Tuhan akan selalu tetap ada dalam hidupmu. Bahkan di dalam badai sekalipun, Ia akan selalu tetap setia menjagai dirimu. Jadikan Tuhan sebagai kekuatanmu, jadikan Tuhan sebagai perisai dalam hidupmu, dan engkau pasti tertolong. Engkau akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom. Terberkati. Dari firman Tuhan ini, coba diserap dengan seksama agar kita satu memperoleh kekuatan. Terus tadi pagi ada, mungkin sama kau ya, mungkin sama kau nggak ada ini. Ada firman Tuhan yang yang bersamaan dengan itu bagus sekali. Semua orang yang diinginnya makmur, ingin kaya, ingin kuat, ingin sehat, betul? Ingin selamat. Jadi coba kalau dipakai bahasa yang baru, bukan ganjaran, imbalan. Imbalan terbaca saya ini. Imbalan orang rendah hati dan takut akan Tuhan adalah 1, 2, 3. Mau hidup, mau kaya, mau orang terhormat, itu aja caranya. Saudara, jangan menjadi orang sombong. Takutlah akan Tuhan. Kolerasinya dalam ayat ini tadi firman Tuhan kembali kepada Mazmur pasal yang keberapa? 20 ayat itu dia. Jadi saudaraku dalam nama Tuhan, cara singkatnya bagi kita
Kita memiliki seperti ini aja. Yang jadi masalah di zaman sekarang, banyak orang kelihatannya keren. Hilangkan N-nya, akhirnya jadi gak usah dibilang keren, biasa aja, hidup apa adanya. Amin. Bagaimana caranya? Minum kopi dulu supaya kesombongannya hilang. Ya, itu ayatnya, saudara. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan. Kedua, kehormatan. Ketiga, kehidupan. Jadi simpel saja dalam hidup kita, nggak usah banyak-banyak. Rendah hati, takut akan Tuhan. Orang takut akan Tuhan, berkatnya melimpah. Tapi kalau engkau sama sekali tidak takut sama Tuhan, suka-sukamu hidup, ya, bahasa Karo kembali, banjang duci. Uang kandung, jujur. Dan saya percaya hari ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Orang yang takut akan Tuhan ini, takut berbuat dosa. Dia nggak mau lagi berbuat dosa. Dia nggak mau lagi berbohong. Dia nggak mau lagi menipu. Dia nggak mau lagi malas dalam hidupnya. Tapi apa yang diperbuatnya? Bersukacita dalam Tuhan. Apa? Bersuka cita dalam Tuhan.